Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Kamu dapat belajar melalui kegiatan bermain. Bermain dapat dilakukan di berbagai tempat. Sebagai contoh, bermain di tempat wisata. Perhatikan gambar. Pada gambar menunjukkan anak-anak sedang bermain. Mereka bermain di tempat wisata. Banyak pengetahuan yang mereka dapatkan. Apa saja pengetahuan yang didapat? Pada subtema 4 ini kamu akan mempelajarinya. Mengenal berbagai macam benda dan membagi bilangan. Jaka dan teman-teman berwisata di pantai. Perhatikan percakapan berikut. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di pantai. Lihatlah, ada banyak benda di sekitar pantai. Benda apa saja yang ada di pantai? Pasir, batu karang, air laut, dan kerang, Bu. Ada juga layang-layang dan pelampung, Bu. Benar sekali, kalian pintar. Ada air laut di pantai. Air laut termasuk benda cair. Ada pasir, layang-layang, dan cangkang kerang. Benda-benda tersebut termasuk benda padat. Ada juga pelampung. Pelampung berisi udara. Udara dalam pelampung termasuk benda gas. Nah, sekarang kalian boleh bermain di pantai. Kalian harus hati-hati ya. Baik, Bu Guru. Jaka dan teman-teman ingin membuat istana pasir. Istana pasir adalah sebuah model bangunan istana. Model bangunan istana tersebut terbuat dari pasir. Rehan, Jaka, dan Ebo menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Mereka mengumpulkan pasir pantai. Bu Guru menemani Jaka mengambil air di tepi pantai. Sinta dan Ayu mengambil peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu sekop kecil dan ember plastik. Rehan dan teman-teman membentuk model istana pasir. Berikut cara mereka membentuk model istana pasir. Yang pertama, mencampurkan pasir pantai dengan sedikit air. Yang kedua, mencetak adonan pasir membentuk bagian istana pasir. Yang ketiga, menyusun adonan cetakan menjadi bangunan istana pasir. Bu Guru mendampingi Rehan dan teman-teman saat bermain. Kemudian Bu Guru bercakap-cakap dengan mereka. Berikut percakapan Bu Guru, Rehan, dan teman-teman. Anak-anak, lihat itu ada sampah tercampur dalam adonan pasir. Ambillah, nanti dibuang di tempat sampah. Baik, Bu. Bu Guru, tadi saya juga melihat banyak sampah di sebelah sana. Kita seharusnya membuang sampah di tempat sampah. Jika kita membuang sampah sembarangan, pantai menjadi kotor. Pantai yang kotor membuat pengunjung tidak nyaman. Oleh karena itu, kalian harus mematuhi aturan. Patuhilah aturan membuang sampah di tempat sampah. Bermain di pantai dengan pengawasan orang dewasa, Bu. Menjaga kebersihan fasilitas umum, Bu. Benar, anak-anak. Saat kalian bermain di pantai, kalian harus meminta pengawasan orang dewasa. Kalian juga harus menjaga kebersihan dan fasilitas umum di pantai. Aturan ini juga berlaku di rumah dan di sekolah. Kita harus menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Baik, Bu. Saat mengambil air di tepi pantai, Jaka menemukan 4 cangkang kerang. Kemudian Jaka memberikan semua cangkang kerang kepada Sinta. Berapa cangkang kerang yang diterima Sinta? Berikut cara perhitungannya. Cangkang kerang yang diterima Sinta sama dengan 4 dibagi 1. Ingat bahwa 4 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Pengurangan selesai setelah 4 kali. Dengan demikian, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi, Sinta menerima 4 cangkang kerang. Pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 5 dibagi 1 sama dengan 5. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 100 dibagi 1 sama dengan 100. Suatu bilangan juga dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 4.
Dalam bentuk pengurangan berulang, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Pengurangan selesai setelah 1 kali. Jadi, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Pada contoh di atas dapat disimpulkan bahwa suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Contoh lain, 10 dibagi 10 sama dengan 1, 100 dibagi 100 sama dengan 1, 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Sinta akan menggunakan cangkang kerang untuk membuat prakarya. Cangkang kerang termasuk bahan alam. Sebelum digunakan, cangkang kerang dicuci terlebih dahulu, lalu dikeringkan. Kemudian cangkang kerang dapat digunakan untuk menghias figura. Berikut langkah-langkah membuat figura dengan hiasan cangkang kerang. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti cangkang kerang, kardus bekas, spidol, lem, pensil, gunting, dan foto. Yang kedua, membuat pola pada kertas. Yang ketiga, menggunting pola figura. Yang keempat, memasang foto dan mengelem figura. Yang kelima, menghias figura dengan cangkang kerang dan spidol. Yang keenam, figura telah selesai dibuat. Rehan dan teman-teman melanjutkan bermain. Mereka bermain domba serigala. Rehan dan teman-teman bergandengan tangan. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Rehan berdiri di tengah lingkaran. Jaka berdiri di luar lingkaran. Kemudian Jaka berlari untuk menangkap Rehan. Jaka berusaha memasuki lingkaran. Jaka membungkukkan badan saat akan memasuki lingkaran. Sinta bergandengan tangan dengan Ayu. Sinta dan Ayu berusaha menghalangi Jaka. Saat bermain, Rehan dan teman-teman melakukan gerak menekuk. Gerak menekuk yang mereka lakukan sebagai berikut. Yang pertama, membungkukkan badan. Yang kedua, menekuk lutut. Yang ketiga, menekuk siku. Manfaat gerak menekuk yaitu melatih kekuatan dan kelenturan otot. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.